Shalom, saudaraku yang kekasih dimanapun engkau berada. Damai Tuhan, kasih sayangnya, teruslah menjadi bagian saudara dan saya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita kembali berada di Sabat-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami puji nama-Mu ya Tuhan, untuk kasih sayang-Mu yang besar kepada kami orang berdosa. Engkau sudah menjaga, memberkati kami di 6 hari bekerja. Kini kami telah berada di Sabat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Sebagaimana sucinya dan kudusnya Sabat, hadirat Sabat menguduskan kami semua. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mazmur 27 mengungkapkan kerinduan Daud yang terdalam, khususnya ayat yang keempat, meminta kepada Tuhan diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Di tengah pergumulan dan ancaman yang sering dihadapi Daud, kita dapat melihat di ayat 1 dan ayat 3, Daud menemukan rahasia kedamaian sejati, keinginan untuk terus-menerus hadir dalam Tuhan. Tuhan memanggil siapapun. Ketika kita datang dan meminta pertolongan Tuhan, Dia tidak pernah menolak siapapun. Ketika kita bergumul dalam hidup kita perlu mencari kedamaian sejati. Kedamaian yang ditawarkan oleh dunia seringkali bersifat sementara dan bergantung kepada keadaan. Namun kedamaian yang berasal dari Tuhan berbeda. Yang pertama adalah kehadiran-Nya. Ketika kita datang dan meminta Tuhan menyertai kita, itulah yang penting bagi hidup kita. Dalam pergumulan ini, beban kita terlalu berat. Kita tidak menemukan sukacita dan damai di dunia ini. Ada saja persoalan, ada saja pertentangan, ada saja problema kehidupan yang kita temui di rumah tangga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, kondisi kita sedang tidak menguntungkan. Tapi ketika kita terhubung dengan Tuhan, di sanalah sumber damai. Di sanalah damai sejahtera. Ketika kita datang dan meminta kepada Tuhan, supaya kita dapat tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. Rumah Tuhan bukan gereja dalam konteks ayat ini, tetapi menikmati Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Ini bukan sekedar tempat, ini soal hati kita yang terus terhubung dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kita menemukan damai ketika kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita tertuju kepada fokus karakter Tuhan
bukan perkara soal karakter kita, bukan. Tetapi keagungan kasih Tuhanlah yang menjadi bagian yang membuat siapapun diundang menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita yang penuh dengan dosa dan permasalahan senantiasa layak untuk menikmati kemurahan Tuhan. Kedamaian yang dihasilkan oleh kekaguman menikmati baitnya adalah sikap keinginan yang akan terus terjadi dalam hidup kita ketika kita mengagumi kebesaran dan keindahan Tuhan, dan itu terwujud dalam ucapan syukur kita. Ketika kita datang di hadirat Tuhan, kita membawa setiap beban problema hidup kita, persaingan di dunia pekerjaan, dimanapun kita berada selalu ada masalah. Tetapi dengan penuh kerendahan hati ketika kita membawa masalah itu kepada Tuhan, kita akan menikmati hadirat-Nya. Kita akan menikmati kebahagiaan. Kita akan menikmati kemurahan yang Tuhan berikan kepada siapapun yang mau datang hari ini. Hari ini, Sabat ini, kita perlu menyadari bahwa badai terus terjadi, persoalan terus terjadi, tapi yang pasti bagi anak-anak Tuhan yang mau datang dan menikmati hadirat-Nya adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah badai problema kita. Di Sabat Tuhan yang kudus ini, nikmatilah damai sejahteranya, nikmatilah kebaikannya, dan kiranya ini akan terus menjadi bahagian kita sampai Maranatha. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk panggilan-Mu yang ajaib. Kami telah datang kepada Tuhan. Kami meminta kepada Tuhan keinginan untuk diam di rumah Tuhan seumur hidup kami. Kami rindu hidup dekat dengan Tuhan. Terima kami Tuhan. Kami orang berdosa, kami penuh dengan permasalahan, kami sungguh tidak layak. Kami memberanikan diri supaya Engkau terima kami. Kami rindu menikmati bait-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau menerima kami apa adanya. Ubahlah hidup kami sesuai dengan citra-Mu yang Engkau kehendaki bagi kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati.